Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fi din, azakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dengan kitab Aqidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, atau juga yang dikenal dengan Risalah ila Ahlil Qasim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menegaskan, menjelaskan tentang akidah dan manhajnya. Wa ara hajra ahlil bid'ah wa mubayanatuhum hatta yatubu. Dan aku berpandangan tentang hajar terhadap ahlul bid'ah, memboikot ahlul bid'ah, meninggalkan mereka, wa mubayanatuhum, dan menjauhi mereka, hatta yatubu, sehingga mereka bertaubat. Wa ahkumu alaihim bil-zahir, dan aku menghukumi mereka sesuai dengan yang nampak. Wa akilu sarairahum ilallah, dan aku pasrahkan yang tersembunyi dari mereka kepada Allah. Wa a'taqidu anna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, dan aku meyakini bahawa setiap perkara yang baru di dalam agama itu bid'ah. Ini adalah keyakinan beliau, akidah beliau, dan manhaj beliau, bahawa beliau berpandangan harusnya meninggalkan ahlul bid'ah, menghajar ahlul bid'ah, dan menjauhi mereka. Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan, beliau menjelaskan, al-bid'ah
jam'u bid'ah. Bid'ah itu bentuk jamak dari bid'ah. Wahia ma uhditha fid dini. Dan bid'ah adalah apa yang diada-adakan di dalam agama. Bid'ah adalah apa yang diada-adakan fid din, dalam agama. Minal ibadat, dari ibadah-ibadah, ritual-ritual, allati laysa 'alaiha dalilun min kitabin aw sunnatin, yang tidak ada dalilnya baik dari kitab maupun sunnah. Ini adalah definisi bid'ah. Bid'ah adalah ma uhditha fid din, apa yang diada-adakan di dalam agama, dari cara-cara ibadah-ibadah, ritual-ritual yang tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak definisi bid'ah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang sering disampaikan adalah, atau yang dijelaskan oleh para ulama dan dinukilkan oleh para ulama, definisi yang disebutkan oleh Syatibi rahimahullah. Al-Imam Syatibi, beliau mengatakan, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah yaqsudu bis-suluki 'alayha al-mubalaghah fi at-ta'abbud. Bid'ah adalah tariqatun fid din, cara dalam agama, mukhtara'atun, yang baru, tudahi syar'iyyah, yang menyerupai apa yang disyariatkan, menyerupai syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, tujuan melakukannya adalah al-mubalaghah fi ta'abbud, berlebih-lebihan di dalam beribadah. Tujuannya adalah mubalaghah, ingin menambah, ingin lebih di dalam masalah ta'abbud, ibadah. Dari definisi Al-Imam Syatibi ini ada beberapa poin yang beliau sebutkan. Yang pertama, tariqatun fid din, bahwa bid'ah itu adalah cara dalam agama. Maka definisi tariqatun fid din, cara dalam agama, mengeluarkan urusan-urusan dunia. Maka urusan-urusan dunia tidak ada bid'ah di dalamnya. Karena bid'ah itu tariqatun fid din, cara dalam agama. Maka urusan dunia tidak masuk di dalamnya. Mukhtara'ah artinya dia baru, yang diada-adakan, tidak pernah
dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dia diada-adakan, dibuat-buat, mukhtara'ah. Tudahi syar'iyah, yang mirip dengan sesuatu yang disyariatkan. Untuk mendapatkan perkara-perkara bid'ah, ya mirip dengan hal-hal yang disyariatkan. Artinya dia dikaitkan dengan ibadah dalam masalah zikir, dalam masalah amalan-amalan. Tujuannya al-mubalaghah fi ta'abbud. Tujuannya ibadah. Ya, tujuannya ingin lebih di dalam melaksanakan ibadah. Maka itu adalah definisi dari bid'ah. Lianna al-ibadat tauqifiyah. Lianna al-ibadati tauqifiyatun. Karena ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya harus dengan dalil. Tauqifiyah artinya harus dengan dalil. Siapa yang mengklaim bahwa satu perbuatan itu ibadah, harus ada dalilnya. Tidak boleh dia mengatakan satu amalan ini ibadah, kemudian tidak ada dalilnya. Ibadah itu tauqifiyah. Harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. فَلَا نَعْمَلُ شَيْئًا مِنْهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Maka kita tidak mengerjakan satu amalan pun dari ibadah kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Harus ada dalilnya untuk mengatakan bahwa perbuatan ini adalah ibadah. فَمَنْ جَاءَ وَأَحْدَثَ شَيْئًا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ مِنْ ذِكْرٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ عِبَادَةٍ وَيَقُولُ هَذَا زِيَادَةُ خَيْرٍ فَيُقَالُ لَهُ لَا هَذَا زِيَادَةُ شَرٍّ وَلَيْسَ هُوَ زِيَادَةُ خَيْرٍ لِأَنَّ الدِّينَ كَامِلٌ لا يقبل الإضافات والزيادات. Maka barang siapa yang membuat perkara baru, barang siapa yang mengada-adakan satu perbuatan, kemudian dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang membuat-buat satu perbuatan, kemudian dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik itu zikir ataupun salat atau ibadah yang lain. Kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah tambahan kebaikan, maka kita jawab itu bukan tambahan kebaikan, tetapi itu adalah tambahan keburukan. Karena bid'ah itu syarr, wa syarral umur. Allah sebutkan, Nabi sebutkan, wa syarral umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara muhdatsatuha, yang diada-adakan. Bagaimana dianggap sebagai perbuatan baik? Maka siapa yang mengada-adakan satu amalan, baik itu zikir atau salat ataupun yang lain, dan dia gunakan amalan tersebut untuk beribadah kepada Allah, padahal tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Dan itu bukan kebaikan sama sekali. Sekalipun pelakunya menganggap itu baik. Sekalipun pelakunya menganggap itu baik.
Tetapi itu adalah keburukan. Karena Nabi SAW bersabda, wa khairul hadi hadi Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad. Wa syarral umur muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perkara muhdatsatuha, yang diada-adakan dalam agama. Ya. Maka yang diada-adakan di dalam agama itu adalah syarral umur. Seburuk-buruknya perkara. Enggak ada baiknya. Sekalipun pelakunya menganggap itu baik, tetapi dia adalah syarral umur. Oleh karena itu, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, sekalipun manusia menganggap itu baik. Ya. Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, man ibtada'a bid'atan dhannaha hasanatan faqad za'ama anna ar-rasul khana ar-risalah. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan bid'ah dan dia menganggap itu perbuatan baik, faqad za'ama anna ar-rasul khana ar-risalah. Sungguh dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah, karena sama saja menganggap ada perkara-perkara yang belum dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka agama ini, kata beliau, ad-dinu kamil, agama ini sempurna. Tidak membutuhkan, tidak menerima penambahan-penambahan. Ya, tidak menerima penambahan-penambahan. Faqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wad-dinu kamil. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan agama ini sempurna. Qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama sempurna. Dan sempurnanya agama ini pertama dengan turunnya ayat yang ada dalam surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, ya, yaitu ketika Nabi berada di Arafah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan agama sempurna dengan diwafatkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fallahu syahida li hadha ad-din bi annahu kamilun fala yaqbalu az-ziyadata wal idafat. Maka Allah tabaraka wa taala telah menyaksikan bahwa agama ini agama yang sempurna. Allah telah menyaksikan agama ini telah sempurna. Maka dia tidak menerima adanya tambahan-tambahan. Tidak menerima tambahan-tambahan. Kalau ada yang kemudian menambah-nambah, sama saja dia telah memberikan catatan terhadap syariat, catatan terhadap Al-Quranul Karim. Siapa yang menambah-nambah, sama saja dia telah berusaha untuk istidrak, membuat catatan kaki terhadap Al-Quranul Karim. Wal'iyadzubillah. Makanya tadi kita sampaikan perkataan
Imam Malik, kullu man ibtada'a bid'atan dhannaha hasanatan faqad za'ama anna ar-rasul khana ar-risalah. Orang yang berbuat bid'ah dan dia menganggap perbuatannya baik, maka dia telah menuduh Nabi berkhianat. Dia juga telah membuat catatan kaki terhadap Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dia tulis di bawahnya, belum. Kan seolah-olah seperti itu, belum. Ada peringatan ini, ada peringatan itu, zikir ini, zikir itu, salawat ini, salawat itu, puasa ini, puasa itu, salat ini, salat itu. Ya, padahal Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah menyaksikan bahwa agama ini telah sempurna. Dia tidak membutuhkan penambahan-penambahan. Hasbuna annana na'malu bima fi hadha ad-din min al-ibadat. Cukuplah bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diajarkan di dalam agama ini. Ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi kita sudah. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikuti oleh kalian. Ittabi'u. Wala tabtadi'u, jangan kalian membuat bid'ah. Ikuti, artinya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua syariat telah beliau jelaskan. Semua ibadah beliau contohkan. Salat beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Haji beliau jelaskan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Semua telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ittabi'u, ikuti. Wala tabtadi'u, jangan kalian berbuat bid'ah. Jangan kalian membuat perkara-perkara baru yang itu bukan termasuk agama. Beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dalam riwayat lain disebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Maka ikuti, wala tabtadi'u, jangan kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum, kalian telah dicukupkan. Ya, kenapa harus kalian tambah-tambah? Ya, makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika beliau melihat ada orang-orang yang membuat cara-cara bid'ah dalam berzikir kepada Allah dengan membuat halaqah-halaqah. Setiap halaqah dipimpin oleh satu orang. Kemudian pimpinannya mengatakan, Halilu mi'ah, ayo tahlil 100 kali. La ilaha illallah 100 kali bareng-bareng. Sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah. Maka diingkari oleh beliau. Dan beliau mengatakan, kalian ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalian menganggap bahwa kalian lebih berada di atas hidayah daripada Nabi dan para sahabatnya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama, kalian menganggap bahwa kalian lebih berada di atas kebenaran daripada Nabi. Kemungkinan kedua, muftatihu bab dhalalah, atau kalian membuka pintu kesesatan. Ya, enggak ada yang lain. Enggak ada kemungkinan yang lain. Tidak ada kemungkinan yang lain. Maka cukuplah bagi kita untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama ini. Amma an nazida wa naqul. Adapun
kalau kita menambah dan mengatakan hadhihi ziyadatu khair, ini adalah tambahan kebaikan, fahadhihi bid'ah, maka itu bid'ah. Ya. Adapun seseorang mengatakan hadza khair, ini baik. Baik itu yang dianggap baik oleh syariat. Timbangan seseorang mengatakan ini baik, itu syariat. Ya. Atau mengatakan ma aradna illa al-khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tadi diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau ingkari, kenapa kalian melakukan seperti ini? Kalian berhalaqah-halaqah, kalian zikir bareng-bareng. Ketika diingkari oleh beliau, mereka mengatakan ma aradna illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, ma aradna illa al-khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Tujuan kami baik, niat kami baik. Niat kami baik. Niat kami ingin mendekatkan diri kepada Allah. Niat kami supaya banyak ibadah yang kami lakukan. Maka beliau menjawab, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang memiliki niat baik, tapi dia tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Gak cukup niat baik. Niat baik harus sesuai dengan syariat. Niat baik dengan memodifikasi ibadah nggak benar, walaupun niatnya baik. Ya, walaupun niatnya baik, nggak cukup niat baik. An-niyatul hasanatu wahdaha, kata para ulama, niat yang baik semata tidaklah menjadikan amalan yang buruk menjadi baik. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seseorang mengatakan ini tambahan kebaikan, ini baik, niat kami baik, tujuan kami baik dengan melakukan bid'ah. Padahal Nabi bersabda, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang besar, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang dengan teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan wajib atas kalian berpegang dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin setelahku. Tamassaku biha, kata beliau, pegang sunnah itu kuat-kuat. Tidak sampai di situ. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perbuatan yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah itu sesat. Wa kana fi khutbihi yaqul, dan Nabi SAW dalam khutbah beliau selalu mengingatkan, amma ba'd, beliau selalu mengingatkan di khutbah beliau, fa inna khairal hadithi kitabullah, sungguh sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara muhdatsatuha yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perbuatan bid'ah itu sesat. Setiap perbuatan bid'ah itu sesat. Setiap khutbah beliau mengingatkan, menunjukkan bahwa perkara bid'ah itu berbahaya. Tidak boleh seseorang tasahul, menganggap remeh perkara bid'ah. Kan cuman begitu saja. Masa enggak boleh? Ya. Masa seperti ini kan tujuannya sama, baik, masa enggak boleh? Banyak yang menyepelekan masalah bid'ah. Orang-orang yang diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, mungkin perbuatan mereka bagi orang-orang zaman kita biasa. Dianggap biasa saja. Kumpul, berhalaqah-halaqah, ya, jadi membuat lingkaran halaqah. Setiap halaqah ada yang mimpin, pimpinannya ngomong halilu mi'ah, ayo bertahlil 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dihitung pakai kerikil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kabbiru mi'ah, takbir 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabbihu mi'ah, bertasbih 100 kali. Subhanallah, 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 dan seterusnya. Ya, ketika ditegur mereka mengatakan, ma aradna illal khair. Tujuan kami baik. Wa kam min muridin khairin la yusibah. Berapa banyak orang yang pengen baik, niatnya baik, tapi tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwa Abdullah bin Mas'ud berada di tangannya. Sungguh Nabi SAW telah menghabarkan kepada kami bahwa nanti akan ada satu kaum yaqra'un al-Quran, membaca Al-Quran, yang tidak sampai kepada hati mereka. Membaca Al-Quran yang hanya sampai di tenggorokan saja. Hanya sampai di kerongkongan saja. Yaqra'un al-Qur'ana la yujawizu taraqihim. Membaca Al-Quran tapi tidak sampai lewat dari tenggorokannya. Kemudian beliau mengatakan, dan saya khawatir kalianlah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ya, saya khawatir kalian yang dimaksud oleh Nabi SAW. Dan salah seorang sahabat yang lain mengatakan, Ra'aitu, kalau tidak salah Amr bin Salamah, beliau mengatakan, Ra'aitu ammata tilkal hilaq yuta'inunana yawma Nahrawan ma'al khawarij. Kata beliau, dan aku melihat orang-orang yang berada di halaqah-halaqah tersebut, merekalah yang memerangi kita pada saat perang Nahrawan. Perang Nahrawan, perang yang terjadi antara pasukan kaum muslimin, pasukan Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij. Kata beliau, aku lihat orang-orang yang ada di halaqah-halaqah itu yang bergabung dengan Khawarij. Maka tidak boleh dianggap sepele masalah bid'ah. Makanya Nabi mengingatkan, kullu bid'atin dhalalah, supaya orang itu menjauhi. Ya, beliau
menakut-nakuti supaya orang itu tidak sembarangan, supaya orang tidak menyepelekan masalah bid'ah. Agama ini sempurna, tidak boleh membuat cara-cara baru dalam agama. Membuat cara-cara baru dalam agama. Memodifikasi ibadah, zikir. Zikir disyariatkan. Tapi kalau dibuat-buat sendiri dan tidak ada dasarnya, maka itu menjadi bid'ah. Makanya para ulama rahimahumullah jami'an mereka menjelaskan bahwa tahqiqul mutaba'ah, merealisasikan mutaba'ah dengan berusaha menyesuaikan ibadah terhadap syariat dalam enam hal. Jadi ibadah yang dilakukan itu harus sesuai dengan syariat dalam enam perkara. Yang pertama, ibadah itu harus sesuai dengan syariat di dalam sebabnya. Dalam sebabnya. Maka nggak boleh antum membuat sebab-sebab sendiri yang nggak ada dalilnya. Sebabnya harus sesuai dengan syariat. Yang disebut oleh syariat itu sebagai sebab, maka itu sebab. Itu masuk masjid. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sebabnya antum masuk masjid. Itu sebab yang dibuat syariat. Ya. Kalau antum masuk kuburan kemudian sholat 2 rakaat nggak benar. Karena antum membuat sebab sendiri yang itu bukan sebab yang dijelaskan oleh syariat. Jadi sebabnya itu harus sesuai dengan syariat. Di antara sebab terjadinya gerhana, maka ada sholat gerhana. Sholat minta hujan, sholat istisqa. Maka tidak boleh antum membuat sebab sendiri yang tidak ada dalilnya. Kemudian antum mengadakan satu perbuatan untuk ibadah. Masuk bulan baru Hijriyah antum puasa umpamanya. Ya. Kita tanya mana dalilnya bahwa masuk bulan baru Hijriah itu harus puasa. Karena dia telah menentukan sebab sementara nggak ada dalilnya. Jadi ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Pertama dalam sebabnya. Yang kedua, la budda lil ibadati min muwafaqati syara' fi jinsiha. Harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Dalam jenisnya. Jenis ibadah. Jenis ibadah dalam ketika masuk bulan Ramadan puasa jenis ibadahnya. Ya, jenis ibadahnya puasa. Masuk ke masjid jenis ibadah yang dijelaskan oleh syariat salat 2 rakaat. Kalau antum masuk ke masjid kemudian setiap kali masuk masjid antum harus bersalawat 10 kali. Ya, antum menentukan jenis sendiri. Harus ada dalilnya. Yang ketiga, di dalam kaifiyahnya, caranya. Caranya juga harus sesuai dengan syariat. Nggak boleh ngarang sendiri. Nggak boleh ngarang sendiri. Menambah, mengurangi, menentukan gerakan-gerakan tertentu. Ya,
Caranya harus sesuai dengan syariat. Caranya harus sesuai dengan syariat. Kemudian yang keempat, qadriha. Ukurannya juga harus sesuai dengan syariat. Jumlahnya nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Tawaf 7 putaran. Nggak boleh antum menambah menjadi 21 umpamanya. Pengennya biar mantep umpamanya, nggak benar. Itu bid'ah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah setelah sholat 3 kali. Kalau antum menambahnya menjadi 5 kali nggak benar. Menjadi 10 kali nggak benar. Saya istighfar maksudnya nggak boleh. Istighfar boleh. Tapi ketika antum menentukan jumlah, itu yang harus ada dalilnya. Kemudian yang kelima, harus sesuai dengan syariat di dalam tempatnya. Nggak boleh mengadakan sendiri. Tempatnya harus sesuai dengan syariat. Kemudian yang terakhir, di dalam waktiha atau zamaniha, waktunya. Enggak boleh membuat waktu sendiri, kemudian antum mengatakan setiap malam Jumat disyariatkan baca ini. Padahal enggak ada dalilnya. Berarti antum pertama menentukan tempat, kedua menentukan jenis ibadah. Harus ada dalil. Kalau enggak, maka itu bid'ah. Adzan dulu, fadhal. Taib. Saya ulangi, ibadah itu harus sesuai dengan syariat dalam 6 hal. Fi sababiha, dalam sebabnya. Wa fi jinsiha, dalam jenisnya, jenis ibadah. Wa fi qadriha, dalam ukurannya. Kemudian yang keempat, wa fi kaifiyatiha, caranya. Yang kelima, wa fi makaniha, tempatnya, wa zamaniha, dan waktunya. Harus dengan syariat. Harus ada dalilnya. Tidak boleh antum menentukan sebab sendiri. Jenis ibadah sendiri. Ya. Jumlah sendiri, cara sendiri, waktu sendiri, ataupun tempat sendiri tanpa ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Mengaitkan dengan sebab, mengaitkan dengan cara tertentu, jumlah tertentu, jenis tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Itu harus ada dalilnya. فهذا فيه رد على الذين يقسمون البدعة إلى حسنة وسيئة. Hadis ini bantahan terhadap orang yang membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Siapa yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah? Siapa? Nabi SAW. Nabi yang mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Nabi SAW yang mengucapkan. Nabi SAW yang mengucapkannya. Maka enggak ada bid'ah hasanah. Bagian bid'ah ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Kullu bid'atin dhalalah. Enggak ada hasanah. Ya. Fal bid'ah fid dini laisa fiha syai'un hasan.
perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama nggak ada baiknya, nggak ada yang baik. Ini bid'ah hasanah. Untuk menentukan bid'ah hasanah saja, bagaimana kaidah yang dipakai? Apa kaidah yang dipakai? Orang akan berbeda-beda. Ya. Wa innama kulluha sayyah, tapi semuanya itu buruk. Semuanya buruk. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu bid'atin dalalah. Karena Nabi bersabda setiap bid'ah itu sesat. Maka kita juga mengatakan demikian, kullu bid'atin dalalah. Yang mengucapkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam difahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bagaimana kemudian ada yang mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah. Bahkan ada yang menerapkan di dalam bid'ah hukum-hukum taklif yang 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah dan seterusnya. Ya. Maka itu adalah satu penyimpangan. Kullu bid'atin dalalah. Sebagaimana tadi kita sebutkan perkataan sahabat Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nas hasanah. Setiap bid'ah itu sesat sekalipun manusia menganggap baik. Dan tidak ada pelaku bid'ah pun kecuali dia anggap perbuatannya baik. Enggak ada yang menganggap perbuatannya buruk. Semua pelaku bid'ah pasti menganggap perbuatannya baik. Enggak ada yang menganggap buruk. Makanya sulit bagi mereka untuk bertaubat. Bagaimana bertaubat dari perbuatan yang dianggapnya perbuatan baik? Orang berbuat maksiat, melakukan dosa besar, mencuri, minum khamar, berzina, tahu kalau itu buruk. Dia sadar kalau itu buruk. Tapi pelaku bid'ah menganggap itu baik. Bagaimana dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وهذا المبتدع يقول ليس كل بدعة ضلالة. Ada ahlul bid'ah yang mengatakan tidak setiap bid'ah itu sesat. Bal minha syai' hasan. Tapi bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Fahada yarud ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini sama saja dia telah membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bersabda kullu bid'atin dhalalah. Kemudian dia mengatakan ada yang baik. Faqad za'ama anna ar-rasul khana ar-risalah. Sama saja dia menuduh Nabi berkhianat terhadap risalah. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih membahas perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ara hajra ahli al-bid'ah wa mubayanatuhum hatta yatubu. Wallahu a'lam bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.